Oke, kita mulai. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai penelitian kuantitatif ya. Kuan, bukan yang kual. Nah, penelitian kuantitatif ini merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan di dunia akademik, khususnya untuk skripsi, tesis, maupun di jurnal ilmiah. Untuk materinya itu kita ambil dari bukunya Profesor Sugiono ya, yang sudah menjadi referensi wajib di hampir semua kampus di Indonesia. Nah, bukunya itu berjudul Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, sebelum masuk ke pengetahuan kuantitatif, kita samakan dulu persepsi kita soal apa itu metode penelitian. Nah, menurut Sugiono, metode penelitian itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Di sini ada 4 kata kunci yang harus kalian ingat. Yang pertama itu adalah cara ilmiah. Artinya, penelitian itu di sini harus rasional ya, empiris dan sistematis. Rasional itu artinya bisa dinalar, empiris berarti bisa diamati dan tersistem, bukan asal-asalan. Yang kedua ada data. Datanya di sini itu data yang bagus harus valid, reliable, dan objektif. Lalu yang ketiga, tujuan. Tujuan tuh mau menemukan sesuatu yang baru, membuktikan sesuatu yang baru, atau mengembangkan ilmu yang sudah ada. Nah, yang keempat adalah kegunaan untuk memahami, memecahkan masalah, atau untuk mengantisipasi masalah. Nah, jadi kalau ada yang bilang penelitian saya nggak ada gunanya, berarti dari awal itu tujuannya sudah salah. Nah, penelitian yang baik itu punya kegunaan yang jelas ya. Dari segi cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Nah, sekarang kita lihat penelitian itu jenis-jenisnya apa saja. Kalau kita kelompokkan berdasarkan tujuan, di sini itu ada 3 penelitian. Yang pertama penelitian dasar atau basic research, yaitu yang tujuannya untuk mengembangkan teori. Kemudian ada penelitian terapan atau applied research, yaitu untuk memecahkan masalah praktis biasanya. Lalu penelitian pengembangan atau R&D, yang tujuannya tentu untuk membuat suatu produk. Nah, tapi kalau kita lihat berdasarkan kealamiahannya, maka ada penelitian eksperimen, survei, dan penelitian naturalistik. Kalau penelitian eksperimen itu tentu dilakukan di laboratorium ya, dan kondisinya jelas terkontrol. Kalau penelitian survei itu tempatnya alamiah, tapi penelitiannya tetap memberikan perlakuan, misalkan menyebarkan kuesioner. Dan penelitian naturalistik itu tempatnya juga alamiah, peneliti tidak memberikan perlakuan apapun ya, tanpa perlakuan di sini hanya ada pengamatan atau apa ya, mengamati sesuatu. Nah, kemudian di sini mengenai pengertian penelitian kuantitatif, kenapa sih yang pertama itu disebut sebagai tradisional? Kenapa penelitian kuantitatif disebut sebagai tradisional? Bukan berarti kuno ya, tapi karena sudah lama digunakan dan sudah mentradisi. Jadi penelitiannya tuh udah lama banget digunakan oleh orang-orang zaman dulu. Banyak ilmuwan, terutama ilmuwan di saintek, ilmuwan di MIPA yang menggunakan penelitian kuantitatif. Nah, kenapa disebut positivistik di sini? Karena berlandaskan yang namanya filsafat positivisme. Ya, yang percaya bahwa kebenaran itu bisa dibuktikan secara empiris ya. Di sini ada filsafat positivisme. Kemudian yang paling penting dan yang mudah diingat, penelitian kuantitatif itu datanya, nah ini datanya itu harus berupa angka dan analisanya itu pasti menggunakan statistik. Itu ciri-ciri utamanya. Kemudian yang ketiga, kenapa disebut ilmiah atau saintifik?
Ya jelas karena memenuhi kaidah ilmiah. Apa saja itu? Konkret, empiris, objektif, terukur, rasional, sistematis. Dan disebut sebagai metode discovery. Kenapa? Karena dengan metode ini bisa ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Jadi kalau kalian mengumpulkan data berupa skor, nilai, kemudian frekuensi, jumlah, kemudian menganalisisnya menggunakan SPSS atau Excel atau yang lain, itu sudah masuk ke dalam ranahnya kuantitatif ya. Sudah masuk ke dalam ranahnya metode penelitian kuantitatif. Nah, ini slide yang sering jadi bahan ujian, yaitu perbedaan antara dan kuantitatif dan kualitatif. Jadi harap diperhatikan. Yang pertama dari sisi nama. Kuantitatif itu adalah tradisional, positivistik, dan saintifik. Sedangkan kualitatif itu metodenya baru ya, positivistik dan artistik. Dari sisi prosesnya, kuantitatif itu deduktif. Apa itu? Deduktif itu dimulai dari teori, kemudian membuat hipotesis, baru kita cari data untuk membuktikannya, untuk membuktikan kebenaran dari teori yang kita jadikan sebagai referensi. Kalau kualitatif itu metodenya atau prosesnya induktif ya. Jadi kita yang terjun dulu ke lapangan, kita kumpulkan data, baru kita tarik sebuah kesimpulan. Kita dapatkan suatu teori. Nah, kalau berdasarkan instrumennya, di sini ada, data dulu ya. Datanya di sini kuantitatif itu berupa angka jelas. Kalau kualitatif jelas berupa deskriptif. Dari instrumennya ini juga beda. Kalau kuantitatif itu berupa kuesioner dan tes terstruktur ya. Kalau kualitatif itu menjadikan peneliti sebagai instrumen utamanya. Jadi si peneliti itu yang turun langsung mencatat, mendalami, mengamati maupun mewawancarai seorang narasumber ya. Kemudian dari sisi analisis, kalau kuantitatif itu menggunakan analisis statistik ya, bisa deskriptif atau bisa inferensial. Ini nanti akan kita pelajari juga di metode proses sampling. Kemudian kalau yang kualitatif tentu non-statistik atau menggunakan interpretasi. Nah, tujuannya pun juga beda. Kalau kuantitatif itu untuk menguji suatu hipotesis. Kalau kualitatif itu untuk memahami fenomena atau menemukan fenomena. Jadi keduanya ini di antara kuantitatif dan kualitatif itu tentu tidak ada yang lebih baik. Tergantung kebutuhan masing-masing peneliti. Nah, ini adalah alur atau tahapan penelitian kuantitatif. Ada masalah, landasan teori, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Dimulai dari masalah ya. Jadi kalian harus menemukan dan merumuskan masalah yang mau diteliti. Ini nih yang paling krusial dan yang sering paling susah. Banyak mahasiswa yang bingung di sini. Merumuskan masalah penelitian. Kemarin saya cek ketika tugas, antara masalah penelitian dengan tujuan itu tidak saling berkaitan. Masalahnya misalkan, bagaimana cara mencari turunan dari integral fungsi eksponensial. Tujuannya tentu menjawab perumusan masalah, yaitu menentukan turunan atau integral dari fungsi eksponensial. Rumusan masalah dengan tujuan itu saling berkaitan, tidak berbeda. Jadi kalau rumusan masalahnya menggunakan kata tanya, bagaimana, mengapa, apa, tujuannya menggunakan kata perintah, menentukan, mengetahui atau apa gitu. Menggunakan kata kerja ya lebih tepatnya. Contohnya yang tadi misalkan bagaimana cara menggunakan eskavator misalkan. Berarti tujuannya adalah menggunakan atau menentukan menggunakan eskavator gitu. Nah, dari yang kedua adalah landasan teori. Dari masalah yang kalian temukan, rumusan masalah yang kalian temukan, kemudian kalian harus cari landasan teori ya, atau apa ya, teori utama. Bisa dari jurnal, buku,
atau penelitian terdahulu yang penting relevan dengan rumusan masalahnya. Nah, dari teori itu kalian bisa nanti merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Yaitu jawaban sementara yang akan diuji. Nah, setelah hipotesis itu ada, baru kalian tentukan populasi dan sampelnya. Susun instrumen, lalu kumpulkan data. Dan langkah keempat yaitu pengumpulan data. Mengumpulkan populasi, sampel, maupun instrumen datanya. Nah, data yang telah terkumpul nanti diapakan? Dianalisis secara statistik. Bisa menggunakan uji yang ada di statistika, uji T, uji C-square, uji Z, dan lain sebagainya tergantung kebutuhan dari penelitian ya. Diolah dan dianalisis secara statistik. Dan akhirnya kalian bisa menarik suatu kesimpulan apakah hipotesisnya itu terbukti atau tidak. Nah, prosesnya itu memang linear dan terstruktur ya. Inilah justru kelebihan dari pengetahuan kuantitatif, penelitian kuantitatif. Langkah-langkahnya itu jelas dan mungkin bisa direplikasi sama orang lain. Nah, sekarang kita bicara variabel penelitian. Variabel itu sederhananya, kalau di sini ya, variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi sederhananya itu ya sesuatu yang bisa berubah-ubah nilainya dan jadi fokus penelitian kita. Nah, di sini ada 5 variabel yang harus kalian ketahui. Cuman yang penting itu sebenarnya cuma dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Itu yang penting. Yang lain cukup tahu aja ya. Yang pertama adalah variabel independen atau variabel bebas. Ini yang biasanya itu menjadi penyebab atau yang mempengaruhi. Di sini variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan variabel dependen. Paling simpel kita menggunakan fungsi. Ya, karena saya orang matematika, jadi saya menggunakan contoh fungsi. Misalkan fx sama dengan logaritma x. Kalau kita masukkan x sama dengan 10, maka fungsi itu akan menjadi logaritma 10. Logaritma 10 itu sama dengan 1. Maka variabel independennya adalah x sama dengan 10. Ya, karena dia yang mempengaruhi fungsi tersebut. Variabel bebasnya yang menjadi sebab perubahan variabel. Kemudian yang kedua ada variabel dependent, variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari variabel independen. Contohnya yang tadi tuh, jika kita punya fungsi fx sama dengan logaritma x, maka variabel dependennya itu adalah fx. Bukan x-nya, tapi fx-nya, yaitu logaritma x. Nah, yang ketiga ini adalah variabel moderating atau pemoderasi. Variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dan terikat. Ini cukup sekedar tahu aja ya. Yang keempat, variabel intervening. Variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan variabel bebas dan terikat. Lalu ada variabel terkontrol atau kendali. Variabel yang dikendalikan agar tidak mempengaruhi variabel utama yang diteliti. Nah, kemudian kita masuk ke landasan teori dan hipotesis. Landasan teori itu bukan sekedar formalitas bab kedua yang ada di proposal skripsi atau yang ada di skripsi. Ini adalah fondasi dalam berpikir logika ya, dalam logika penelitian kalian. Nah, teori itu punya fungsi. Apa fungsinya? Menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu fenomena. Jadi kalian harus pilih teori itu yang benar-benar relevan dengan variabel yang diteliti. Kalau variabelnya misalkan tadi apa ya? X sama dengan 10, berarti cari fx sama dengan log 10. Jangan log 11, jangan log 12, log 100, tapi log 10 yang bersesuaian, yang relevan. Nah, dari teori-teori yang kalian kumpulkan,
kalian buat nanti kerangka berpikirnya, yaitu sintesa hubungan antar variabel. Nah, ini adalah sintesis logis ya, yang menggambarkan hubungan antar variabel dalam suatu penelitian. Nah, biasanya kerangka berpikir itu berupa bagan atau berupa diagram. Kemudian dari kerangka berpikir inilah muncul yang namanya hipotesis, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Biasanya kita ketika belajar statistika dan probabilitas di semester 2 itu ada yang namanya dua hipotesis, ada H0 dan ada HA atau H alternatif. H0 itu adalah tidak ada pengaruh atau keterkaitan di antara variabel. Ya, tidak ada pengaruh atau hubungan di antara dua variabel. Sedangkan H alternatif itu ada pengaruhnya di antara variabel. Nah, yang diuji di penelitian itu H0 apakah bisa ditolak atau tidak? Apakah diterima atau ditolak? Kalau H0-nya ditolak, berarti yang diterima adalah H alternatif, ya. Kalau H0-nya diterima, ya udah, tinggal terima aja H0-nya. Tapi kalau H0-nya ditolak, maka kita terima yang HA. Ini sudah kita pelajari konsepnya di statistika dan probabilitas. Ya, kemudian diuji secara empiris dengan data yang ada di lapangan. Oke, ini juga materi yang krusial mengenai populasi dan sampel. Terutama buat yang lagi membahas yang sudah mulai menyusun proposal skripsi. Nah, populasi itu bukan selalu berarti orang banyak ya. Populasi itu adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kalau sampel di sini itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, sampel itu diambil dari populasi harus representatif ya, harus mewakili populasi. Contohnya nih, misalkan untuk populasi, seluruh karyawan di PT XYZ atau seluruh siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Bandung, katakanlah seperti itu. Nah, kalau sampelnya berarti ya kita ambil aja contohnya. Beberapa orang atau beberapa karyawan tadi di PT XYZ kita ambil. Misalkan Andi, Budi, Arsad. 3 orang kita ambil dari total seluruh karyawan di PT XYZ. Atau dari siswa yang ada di SMA yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian di sini data dan yang sering ditanya biasanya tuh berapa sih ukuran sampel yang tepat? Nah, salah satu rumus yang biasanya dipakai untuk menentukan ukuran sampel yang tepat itu adalah rumus Slovin. Rumusnya adalah seperti ini. N itu sama dengan N besar dibagi 1 plus N dikali E kuadrat. N besar itu adalah populasi, E itu adalah tingkat kesalahan yang ditoleransi atau errornya. Biasanya 5% atau 10%. Nah, setelah kita tahu ukuran sampelnya, sekarang bagaimana cara mengambil sampelnya? Nah, ini yang dinamakan sebagai teknik sampling. Ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah probability sampling, yaitu setiap anggota populasi punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Cara pengambilannya itu ada beberapa. Di sini yang pertama simple random sampling ya. Ini yang paling sederhana. Kayak apa ya? Kayak diundi lah. Gambling sih. Jadi kayak diundi. Yang kedua adalah stratified random sampling. Ini dipakai kalau biasanya itu populasinya itu heterogen ya. Dibagi dulu per stratanya, lalu diambil sampel dari masing-masing stratanya. Kemudian ada disproportionate stratified random sampling. Ini lebih kompleks ya dari yang di atasnya. Kemudian ada cluster random sampling. Nah, kalau cluster ini
Cluster ini dipakai kalau populasinya itu tersebar di banyak wilayah ya. Makanya di sini ada keterangan area sampling. Yang kedua itu adalah non-probability sampling. Tidak semua anggota itu punya kesempatan yang sama. Dan yang paling sering dipakai deskripsi itu biasanya adalah yang purposive sampling, yaitu yang nomor 4, purposive sampling. Nah, sampel itu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu, kemudian tujuan, sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu ada juga snowball sampling. Ini juga yang sering banget dipakai, snowball sampling. Itu kayak bola salju ya. Snowball itu kan artinya bola salju. Dari satu informan itu mencari informan lain cocok untuk biasanya populasinya yang agak tersembunyi. Nah, biasanya pilihan teknik sampling ini yang akan sangat berpengaruh pada kualitas hasil penelitian kalian. Jadi yang paling sering dipakai itu untuk yang non probability sampling itu adalah purposive sampling dan snowball sampling. Sisanya silakan bisa dibaca sendiri ya untuk definisinya, bisa di googling sendiri. Kemudian di sini ada instrumen dan skala pengukuran. Nah, untuk mengumpulkan data, kita tuh butuh yang namanya instrumen. Apa itu instrumen? Instrumen adalah alat ukur atau alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Ya. Ini merupakan alat ukur yang paling baik untuk menggunakan skala pengukuran yang tepat. Di sini ada 4 skala. Skala yang paling rendah itu adalah skala nominal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengklasifikasikan objek. Tidak ada urutan. Misal, jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian agama, misalkan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Ini tidak ada urutan sama sekali ya. Hanya untuk mengklasifikasikan objek yang tidak punya urutan. Kemudian ada skala ordinal. Ordinal ini untuk mengklasifikasi dan mengurutkan objek berdasarkan atribut tertentu. Misalkan juara lomba olimpiade, juara 1, juara 2, juara 3. Jadi urutannya itu sudah ada, tapi jaraknya itu biasanya antar tingkatan tuh tidak sama. Antar tingkatannya tuh nggak mesti sama. Ya, contohnya itu, juara 1, 2, 3. Kita tahu nih bahwa juara 1 tuh lebih baik dari juara 2. Tapi selisih prestasinya kan belum tentu sama ya. Selisihnya. Berapa sih selisihnya itu? Kita kan nggak tahu. Kemudian ada skala interval, yaitu jarak yang sama pada skala tetapi tidak mempunyai nilai nol mutlak. Jadi skala interval ini sudah ada urutan dan jaraknya sama tapi tidak ada nol mutlak. Ya contohnya adalah 0 derajat Celcius itu bukan berarti nggak ada suhunya. 0 derajat Celcius itu kan bukan berarti nggak ada suhunya ya, tapi suhunya itu adalah ya 0 derajat. Contohnya seperti itu. Kemudian skala rasio ini mempunyai semua sifat skala interval ditambah dengan nilai nol mutlak. Ini yang paling tinggi, punya semua sifat interval plus ada nilai nol mutlaknya. Contohnya misalkan berat badan, kemudian tinggi badan, lalu pendapatan. Nol di sini itu berarti tidak benar-benar tidak ada berat. Kalau berat badan berarti kan kalau beratnya nol, artinya kan nggak ada beratnya kan? Ya udah nol, seperti itu. Nah, ini itu pentingnya ketika kalian menentukan uji statistik. Penting karena menentukan uji statistik apa yang bisa kalian gunakannya. Ini terkait dengan instrumen dan skala pengukuran. Ada yang paling rendah nominal, ordinal, interval, kemudian yang paling tinggi yaitu rasio. Kemudian kita masuk ke validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, dua konsep inilah ya yang merupakan standar kualitas instrumen penelitian yang tidak bisa diabaikan. Yang pertama adalah validitas. Apakah instrumen kita benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur? Nah, di sini ada 3 jenis nih validitas. Yang pertama adalah construct validity atau validitas konstruk. Apakah instrumen itu sesuai nih dengan konstruk teorinya? Nah, teorinya nih harus benar-benar dulu nih, harus kita kembangkan, harus kita perkuat pondasinya. Kalau kita nggak kuat di teorinya ya nggak bisa kita jalan.
nggak bisa kita kembangkan ke tingkatan yang lebih bagus. Kemudian ada content validity atau validitas isi. Ini mencakup tentang isi semua aspek variabel yang diteliti. Lalu ada external validity, yaitu mengenai hasil yang digeneralisasi biasanya itu ke populasi yang lainnya. Lalu reliabilitas, yaitu apakah instrumennya itu konsisten. Kalau misalkan dipakai berkali-kali pada objek yang sama, dalam kondisi yang sama, hasilnya tetap sama, itu baru konsisten. Kalau tidak, ya udah, kita tidak mengatakan itu reliabilitas. Nah, di sini ada 3 reliabilitas. Yang pertama adalah test retest atau konsistensi waktu ya. Kemudian ada equivalence antar instrumen, kemudian ada internal konsistensi. Nah, yang paling mudah diingat itu biasanya kalau valid atau validitas itu kan berkaitan dengan ketepatan ya. Kalau reliable itu berkaitan dengan konsistensi. Nah, instrumen yang valid itu belum tentu reliable. Dan yang reliable pun juga belum tentu valid. Berarti idealnya keduanya itu harus terpenuhi. Jadi valid dan reliable. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pengumpulan data. Nah, setelah instrumennya valid dan reliable, saatnya mengumpulkan data. Di sini ada 3 teknik utama. Yang pertama adalah interview atau wawancara. Ada yang terstruktur. Pertanyaannya sudah baku semua ya, seperti kuesioner lisan, sudah tersusun duluan sebelum ditanyakan. Kemudian ada semi terstruktur, ada panduan tapi bisa berkembang ya, otodidak lah berkembang di ketika sesi wawancara. Kemudian ada yang tidak terstruktur, itu lebih bebas nih biasanya seperti obrolan mendalam, kayak podcast contohnya. Kemudian yang kedua ada kuesioner atau angket. Di sini yang pertama itu adalah kuesioner terbuka. Kemudian ada yang kuesioner tertutup, lalu ada skala Likert-Goodman semantik diferensial. Kalau yang ketiga di sini ada observasi, yaitu mengamati langsung perilaku atau kondisi yang diteliti ya. Bisa terstruktur, terstruktur itu dengan panduan atau tidak terstruktur, bisa sebagai partisipan, observer yang terlibat langsung, atau non-partisipan yang hanya mengamati dari luar. Nah, dalam satu penelitian itu tentunya bisa menggunakan lebih dari satu teknik yang saling melengkapi. Bisa juga menggunakan ketiga-tiganya, interview, kuesioner, observasi. Ini yang disebut sebagai triangulasi teknik ya. Teknik gabungan dari ketiga teknik pengumpulan data. Interview, kuesioner maupun observasi. Nah, kemudian di sini kita punya analisis data. Jadi data sudah terkumpul, itu sekarang diapakan? Kalau sudah terkumpul, berarti datanya adalah dianalisis, dilakukan analisis data. Dan dalam penelitian kuantitatif, itu datanya dianalisis menggunakan statistik. Di sini ada 2 statistik, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Ini untuk menggambarkan data itu apa adanya. Tidak ada kesimpulan yang digeneralisasi ke populasi. Outputnya pun hanya berupa mean, median, modus, frekuensi, dan persentase ya. Mean itu rata-ratanya, median itu nilai tengahnya setelah data diurutkan dari yang paling rendah ke yang tinggi, modus itu yang frekuensinya paling sering muncul, kemudian frekuensi dan persentase. Nah, kemudian di sini ada histogram, diagram batang, dan pie chart. Itu juga bisa kita lakukan nih untuk melakukan statistik deskriptif ya. Untuk menggambarkan kondisi data. Bisa menggunakan histogram, diagram batang, atau pie chart. Ini menggunakan apa ya? Menggunakan diagram. Dan tujuannya tentu tidak bermaksud membuat generalisasi ke populasi. Ya.
Kemudian statistik inferensial ini untuk menarik kesimpulan atau generalisasi dari sampel ke populasi. Ini jelas ya, karena arti dari inferensial itu adalah penarikan kesimpulan. Nah, disinilah pengujian hipotesis itu dilakukan. Statistika inferensial itu terbagi lagi nih menjadi parametris. Ini untuk datanya interval. Yang tadi tuh data interval atau data rasio dan data yang berdistribusi normal. Ini sudah kita pelajari ya. Distribusi normal itu di statistika dan probabilitas. Lalu ada statistik non parametris. Ini yang datanya nominal atau datanya ordinal. Nah, contohnya di sini itu ada UJT, ANOVA, regresi, dan korelasi person. Nah, biasanya untuk ini tuh untuk yang ini ya, untuk yang parametris ya, UJT, ANOVA, regresi, korelasi person tuh untuk contoh yang statistik parametris. Kita bisa menggunakan uji tersebut. Ini kalau ada waktu akan saya jelaskan lagi masing-masing pengujian tersebut secara konsep dan contoh-contoh soalnya. Lalu untuk contoh statistik non-parametris, itu contohnya adalah metode chi-square. Yang saya ketahui ya, itu adalah metode chi-square. Nah, pemilihan uji statistik itu tentu harus sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitian. Jadi jangan asal pilih karena hasilnya pun juga bisa salah. Kalau salah ya tentu akan berakibat fatal. Ada kesalahan dalam melakukan analisis data, itu bisa menyebabkan kesalahan yang fatal. Oke, kemudian di sini ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah hipotesis merupakan pernyataan yang wajar. Jadi ini adalah inti dari seluruh proses penelitian kuantitatif ya, yaitu pengujian hipotesis. Di sini ada 6 langkah, ada 6 tahapan. Yang pertama adalah tetapkan hipotesis H0 atau H1, HA ya. Di sini HA. H0 itu adalah hipotesis yang utama, HA itu adalah hipotesis yang alternatif. Yang kedua adalah pilih taraf signifikansi. Nah, biasanya alfanya itu 0,05 atau 5% atau 0,011%. Cuman sering kalinya itu adalah 0,05. Yang ketiga, tentukan uji statistiknya. Nah, ini tentu kalian sudah belajar mengenai uji T, uji F, dan chi-square. Atau uji Z juga ya biasanya ya, uji Z. Kemudian yang keempat, hitung nilai statistiknya. Biasanya menggunakan SPSS atau menggunakan ya misalkan Excel yang paling gampang atau menggunakan Python atau R. Ya, R code. Bisa tuh menggunakan R untuk melakukan perhitungan nilai statistik ya dari data sampel. Yang kelima adalah bandingkan dengan T tabel atau lihat p-value-nya kurang dari alpha. Yang keenam tentu ambil keputusan ya. H0-nya diterima atau ditolak. Kalau H0 ditolak berarti kita terima yang H. Nah, aturannya itu sebenarnya cukup simpel. Kalau nilai T dihitung lebih besar dari T tabel atau p-value-nya lebih kecil dari alfa, ini p-value sudah kita pelajari ya di statistika semester 2 kemarin. Jadi saya hanya mengulas kembali mengenai p-value, T tabel, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita menghitung nilai T, kemudian lebih besar dari T yang ada di tabel, ya, atau p-value-nya lebih kecil dari alfa, itu berarti kesimpulannya kita tolak nol. Berarti H alternatif yang diterima. Kalau H alternatif yang diterima berarti ada pengaruh atau ada hubungan, ada keterkaitan yang signifikan di antara variabel. Nah, satu hal yang sering banget disalahpahami bahwa menolak H0 itu bukan berarti penelitian kalian itu berhasil. Ya, menolak H0 itu bukan berarti penelitian kalian berhasil dan menerimanya itu berarti gagal. Bukan begitu. Dua-duanya itu adalah temuan ilmiah yang sah dan valid. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita di sini masuk ke metode eksperimen.
yaitu metode yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol. Nah, ini merupakan salah satu metode dalam penelitian kuantitatif ya, yang paling kuat dalam membuktikan hubungan sebab akibat. Yang paling kuat dalam membuktikan hubungan sebab akibat, yaitu metode eksperimen. Eksperimen itu intinya gini, kita memberikan perlakuan tertentu kepada subjek, lalu kita ukur nih apakah ada pengaruhnya. Misalnya, apakah metode pembelajaran A itu lebih efektif daripada metode B dan lain sebagainya, ya. Contohnya seperti itu. Nah, di sini ada 4 desain eksperimen. Yang pertama adalah pre-experimental design. Ini adalah yang paling sederhana, tapi kelemahannya banyak. Apa? Yaitu kelemahannya banyak variabel luar yang tidak terkontrol. Kalau true experimental design ini yang paling kuat. Ada kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang dipilih secara acak atau yang dipilih secara random. Kemudian kalau factorial design itu biasanya itu untuk yang mau meneliti lebih dari satu variabel independen sekaligus ya. Di sini memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang tadi kita pelajari. Kemudian ada quasi experimental design, time series design, non-equivalent control group design. Jadi untuk yang quasi ini merupakan gabungan antara keduanya ya, antara true eksperimental kemudian factorial design, cocok ketika kita tidak memungkinkan melakukan tugas yang acak atau tugas yang random. Nah, di bidang pendidikan, kemudian kesehatan, desain eksperimen ini sangat banyak digunakan. Kemudian inilah proposal penelitian. Sebelum terjun ke penelitian yang sesungguhnya, kalian harus menyusun proposal dulu. Jadi proposal itu ibaratnya adalah blueprint. Blueprint itu adalah rencana kerja dari penelitian kalian. Tentu strukturnya itu ada 3 bab di sini, 3 bab utama. Yang pertama adalah pendahuluan. Apa aja isinya? Isinya adalah latar belakang. Latar belakang itu mengapa topik ini penting dan mengapa perlu diteliti. Lalu ada identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Bab keduanya adalah kajian pustaka. Nah, di sini kalian tulis teori-teori yang mendukung penelitian. Ini landasan teori ya, atau kajian pustaka, tulis teori-teori yang mendukung penelitian. Kerangka berpikir yang menggambarkan hubungan antar variabel dan hipotesis yang akan diuji ya. Jadi hipotesis yang akan diuji itu kalian masukkan ke dalam kajian pustaka. Dan yang ketiga adalah metode penelitian. Ini yang paling teknis. Kalian harus jelaskan di mana dan kapan penelitian itu dilakukan, metode apa yang mau dipakai, siapa populasi dan sampelnya, instrumen apa yang mau digunakan, bagaimana cara pengumpulan datanya, bagaimana cara analisis datanya, apa analisis statistik yang digunakan, dan lain sebagainya. Jadi proposal yang baik itu tentunya harus kita sudah tahu apa yang mau kita teliti, gimana caranya, dan gimana kita bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi ini inti dari proposal penelitian kuantitatif ya. Pendahuluan, kajian pustaka, dan penelitian. Nah, ini pertanyaan yang paling sering muncul. Kapan sebaiknya kita menggunakan metode penelitian kuantitatif? Ada 6 kondisi yang paling cocok. Yang pertama, masalahnya sudah jelas. Ingat, masalah sudah jelas itu artinya permasalahannya sudah dapat diidentifikasi, teramati, dan terukur dengan baik. Kalau masalahnya masih kabur, masih belum jelas, atau kompleks, ya lebih cocok pakai yang kualitatif terlebih dahulu. Yang kedua adalah populasinya luas. Jadi penelitian ini dilakukan pada populasi yang besar sehingga perlu teknik sampling ya. Butuh teknik sampling yang baik untuk mewakili populasi yang besar. Nah, yang ketiga itu tujuannya untuk menguji hipotesis.
peneliti bermaksud menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara teoritis. Jadi kalian itu harus sudah punya hipotesis atau dugaan. Dugaan awal apa yang ingin dibuktikan secara statistik. Yang keempat itu datanya harus terukur. Fenomena yang diteliti dapat dikuantifikasi dan diukur secara numerik ya. Jadi bisa diubah angka apa datanya itu bisa dikuantifikasi. Dikuantifikasi itu artinya bisa diubah menjadi angka dan numerik, tidak berupa deskriptif. Kalau deskriptif larinya ke kualitatif. Kemudian generalisasi ya. Hasil penelitian diharapkan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Kemudian ada konfirmatori, yaitu membuktikan atau mengkonfirmasi teori atau pengetahuan yang sudah ada. Singkatnya, kalau fenomenanya sudah jelas, terukur, dan kalau kalian mau membuktikan sesuatu, sudah pasti gunakan penelitian kuantitatif. Kira-kira begitu. Nah, ini ringkasan alur penelitian kuantitatif. Jadi ini sekarang kita rangkum semuanya menjadi satu gambaran utuh ya. Alur penelitian kuantitatif itu bergerak dari masalah penelitian, kemudian dibangun landasan teorinya, dari situ dirumuskan hipotesis, lalu data dikumpulkan, dianalisis, dan ditarik kesimpulan dan sarannya. Kemudian kalau kita lihat detail di bagian bawahnya, dari sisi masalah, itu kuncinya adalah rumusan masalahnya harus jelas ya. Harus jelas, tidak abu-abu, tidak kabur. Bisa diteliti secara empiris, kemudian ada data yang bisa dikumpulkan. Dari sisi instrumennya, itu kalian harus menyiapkan kuesioner atau tes atau angket ya, yang sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian dari sisi analisisnya, mulai dari statistik deskriptif untuk gambaran umum datanya, misalkan dari mean, median, modus, frekuensi, lalu buat diagramnya, histogram, pie chart, diagram batang, dan lain sebagainya. Kemudian lakukan statistik inferensial untuk uji hubungan, untuk mengetahui keterkaitan variabel yang satu dengan variabel yang lain ya, atau pengujian hipotesis untuk mengambil suatu kesimpulan. Nah, kalau kalian pegang alur ini dengan baik, maka penelitian kuantitatif sebenarnya sangat sistematis dan bisa dijalani langkah demi langkah. Tidak perlu takut. Oke, kita sampai di penghujung materi hari ini. Ada 4 hal utama yang harap kalian bawa pulang, yang kalian pelajari ya, inti dari materi kita hari ini. Satu, penelitian kuantitatif itu tentunya ilmiah dan terukur, yaitu berstandar tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua itu berbasis hipotesis, yaitu ada dugaan ya, ada hipotesis yang harus dibuktikan, bukan cuma sekedar mendeskripsikan sesuatu. Yang ketiga yaitu statistika sebagai alat, bukan tujuannya, tapi sebagai alat. Dia hanya tools yang membantu kita bagaimana cara membaca data, mengolah data, dan menganalisis data. Yang keempat adalah generalisasi populasi ya, kesimpulan yang bisa diterapkan lebih luas. Oke, kira-kira begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua?